salah satu keluarga yang menggunakan pesugihan gitu. Tapi ini tuh pesugihannya tuh menumbalkan setiap anak laki-laki. Tidak berani untuk menangani sih. Halo Sobat Merinding, ketemu lagi dengan kita Merinding Hours. Kali ini kita agak sedikit beda karena kita kayak ngobrol-ngobrol santai tapi tetap berbau metafisika atau misteri gitu. Dan di sini kita bareng Kocup. Mungkin bagi teman-teman yang sudah nonton di beberapa episode muka dia nongol. Nah, Sobat Merinding. kali ini dia akan berbagi sedikit cerita juga yang dalam pembahasan yang nanti akan kita bahas. Betul. Bener nggak Jess ya? Dan kita juga ada kedatangan juga. Ada Kak Queen dari Athena Fortune. Halo. Ya. Om Swastiastu. Nah, yang dimana ini juga ada ide beliau juga nih, kita mau bahas salah satu film yang lagi booming banget, yang saat ini masih tayang bahkan ya, masih tayang di beberapa bioskop di Indonesia, bergenre horor, dengan dasar ceritanya adalah sebuah pesugihan, benar nggak? Pesugihan. Pesugihan. Apa? Penasaran nanti kira-kira film apa yang kita bahas? Lalu pesugihan jenis apa sih yang bakal kita bahas yang berkaitan dengan film tersebut? Berkaitan dengan kambing. Ya. Salah. Jadi pokoknya pantengin terus channel Merinding Hours dan juga Athena Fortune tentunya, supaya kalian juga tetap bisa nonton aktivitas-aktivitas, video-video atau bahkan konten-konten kita yang berbau mistis, spiritual, supranatural, dan metafisika. Subscribe, like, komen, serta share video-video kita ke beberapa medsos kalian. Athena Fortune juga Instagramnya Athena Fortune, YouTube Athena Fortune, dan juga Instagram Merinding Hours. Salam dari kita Merinding Hours. Rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Tadi kita udah ngobrol kan sekilas. Oke, penasaran nggak? Tadi mungkin kayaknya Kak Kulin udah kelepasan sedikit clue-nya film apa? Kambing. Nah, Tapi kan ada apa ya? Yang film luar yang ada kambingnya. Denun ada kambing. Apalagi itu ada kambing. Ya kan banyak kambing. betul. Tapi ini kita film horor Indonesia. Indonesia. Jadi siapa yang mungkin nggak tahu atau mungkin siapa yang nggak pernah nonton, nggak mungkin lah ya. Karena juga sekarang masih tayang ya. Masih Jadi masih ya, seru jadi banget. yang kita akan bahas adalah film Di Ambang Kematian. Tapi sebelum kita ngobrol sama Kak Queen dan Kocup, kita disclaimer dulu ya. Ya, ini bukan menjatuhkan, bukan spoiler, tapi kita mereaction karena itu film berdasarkan dari kisah nyata, ya kan katanya begitu. Jadi ada yang harus kita ulik dari kisah nyata di film itu, yang memang kebetulan ini ada hubungannya dengan bintang tamu kita, dengan Kocup, dan ada pengalaman juga dari kita berempat lah di sini tentang pesugihan yang ada di dalam film itu. Gitu. Oke, kalau kayak gitu kayaknya tegang banget sih, kaku-kaku amat. Ya ampun Tuhan. Ini kambingnya kenapa? Tapi udah pada nonton semua kan? Tapi udah pada nonton kan? Nudi. Oke. Jadi supaya nyambung aja ini kita ngobrol ya kan? Kita kambing mana kita bahas? Iya. Beda kambing. Oke. Mungkin kita langsung aja ya, nggak berlama-lama lagi, kita akan nanya dari seorang Kocup dulu kali ya, untuk mengenai kayak sebetulnya Kocup, apa sih yang membuat kamu tertarik untuk kayak mau datang di podcast kita ini atau ngobrol-ngobrol santai kita ini, itu kenapa? Ya, karena tuh ada ya satu cerita gitulah di tetangga-tetangga di rumah gitu. Ada salah satu keluarga yang menggunakan pesugihan gitu. Sama kayak yang di film. Iya sama. Tapi ini tuh pesugihannya tuh menumbalkan
setiap anak laki-laki. Wow. Jadi Kocok Book ini dihadirkan untuk menceritakan kisah nyatanya ya. Ya, itu. Jadi kalau dari Kocok ini kan katanya yang Berarti kayak true story juga dong dari yes, Kocok. memang the true of ya RT-nya ya. based on true story Kocok. Nah, ya kan dari kalau Kocok yang diambil atau yang ini anak lakinya tadi Yes, dibilang. Ditumbalkan. anak laki. Ditumbalkan anak Ditumbalkan laki. Oke, kalau di film itu kan Keluarga. Yang ada di dalam keluarga itu. iya Keluarga gitu. film. Nah, kita coba nanya Kak Queen. Kalau dari Kak Queen pernah mengalami nggak sih dalam artian kayak mungkin melihat atau mungkin ada Pengalaman pengalaman yang orang minta bantuan dengan Kak Queen bagaimana untuk mencegah atau apa ada yang dengan pengalaman itu? kayak di film itu. Ya. Gitu loh. Ada sih, aku beberapa kali sempat dapet pasien atau yang manggil ke rumah tuh pesugihan tapi nama pesugihan sama, intinya memakan korban ya. Ya. Meskipun case-nya beda nih, tidak dengan kambing tapi dengan yang lain tuh sama sih. Mhm. Cuman aku tidak berani untuk menangani sih. Oh, dengan Karena- alasan? Karena ya aku punya keluarga, terus aku tidak tahu nih dayaku sekuat apa. Oke. Terus daya yang di sana tuh seperti apa. Jadi aku kayak mungkin kita belum berjodoh, aku cuma bisa bantu doa, aku cuma bisa kasih proteksi dikit aja gitu. Selebihnya mungkin yang jodoh bisa di luar sana. Itu sih pas aku bilang kayak nggak berani gitu. Karena dia datangnya auranya udah wah pas Oh, sekali. gede banget ya. Berat kayak ada sesuatu mengikuti tapi aku nggak tahu nih apa. Jadi kan aku nggak tahu nih siapa yang aku mau serang nih kan, kasarnya gitu kan. Jadi kayak dapet omongan kayak jangan usah aku campur lah gitu. Biasa Oh, aku- ada yang memperingatkan. Betul. Semacam ada dapat peringatan. dan anak-anak arwah waktu itu kayak marah sekali kan, mereka kan marah sekali kayak udah Bunda nggak usah dibantu, ini bukan tanggung jawabnya Bunda, kasarnya gitu. Ibaratnya kayak lu bukan jodohnya Bunda dari sini gitu. Itu macam-macam sih Kak. Tapi untuk yang kambing secara langsung aku belum pernah Si menangani sosoknya ya, sosoknya. Sosoknya itu yang suaranya berat sekali sampai merinding sekujur tubuh. Aku lagi sembahyang tuh aku langsung jangan pernah ikut campur, ini udah harus yang dia lakukan, ini sudah kontraknya, perjanjian darah sih. Gitu. Mungkin pada bingung ya, kira-kira pesugihannya apa sih? Mungkin ada yang tahu. Kalau yang belum nonton mungkin nggak tahu nih. Ini kita biasa sebut itu kandang bubrah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin fanatik dengan dunia spiritual pasti nggak asing dengan nama pesugihan kandang bubrah. Yang dimana pesugihan itu selain adanya tumbal, udah pasti, dia juga berperilaku yang aneh menurut saya gitu. Karena memang saya juga ada pengalaman gitu loh. Yang dimana setiap si pelaku ini pasti kondisi rumahnya itu kondisinya kayak nggak beres. Selalu ada bagian rumah yang masih dalam perbaikan atau renovasi. Oh, Dan maaf ya, terkadang terkesannya agak jorok. Kalau boleh tahu Gitu. tuh kenapa tuh? Mungkin aku mau wakil pertanyaan teman-teman di luar ya. Itu kalau yang saya tahu itu merupakan bagian dari persyaratan yang harus dia lakukan saat melakukan pesugihan itu. Jadi kayak rumah itu harus selalu dalam kondisi renov, ada bagian-bagian tertentu yang memang berantakan, kayak masih bongkar-bongkar gitu. Oh. Terus oke. agak sedikit jorok, jadi jauh dari kata rumah itu bersih, rapi. jadi itu nggak jauh. boleh bersih-bersih, Nggak beres-beres boleh. itu nggak boleh. Itu yang saya tahu ya, karena yang pengalamanku juga memang relate-nya kayak gitu. Jadi yang di film itu relate, yang dimana yang namanya pesugihan kandang bubrah, yang mungkin kalian tonton di film Di Ambang Kematian, itu relate dengan ciri-ciri si pelaku memiliki rumah yang berantakan, bagian renovasi, entah bagian lotengnya atau ruang tamu, pokoknya ada di bagian rumah itu yang tidak selesai pembangunannya, atau bisa lebih tepatnya selalu dibongkar. Ini udah selesai nih, bongkar, pasang ulang, bongkar, pasang ulang. Jadi regulasinya kayak gitu, continue, nggak tahu sampai kapan ya. Itu selalu seperti itu. Dan itu kalau nggak usah lah kita bahas tumbal, itu udah pasti, karena setiap pesugihan itu pasti ada yang namanya penumbalan, itu pasti. Nah, cuman ciri-ciri yang membedakannya dengan pesugihan lain adalah itu tadi, yaitu si pelaku wajib memenuhi persyaratan, yaitu dengan rumahnya itu kondisinya adalah renov, tidak selesai-selesai, Karena berantakan kan dan jorok. secara logika juga kalau Gitu. rumah pembangunan nggak mungkin sampai 20 tahun lah. Iya Iya. kan, kecuali gedung apartemen mungkin oke lah ya. Apartemen aja zaman sekarang nggak ada sampai pembuatan 20 tahun. Tapi nggak ada dana. Iya. Dan itu pesugihan itu udah dari zaman dulu. Dari
kandang bubra ini bukan hal baru gitu loh. Jadi pesugihan kandang bubra ini merupakan salah satu pesugihan yang memang udah ada dari dulu. Ya sejenis kayak babi ngepet, tuyul, itu udah kelasnya. Jadi jadi itu punya adalah kelas-kelas. pesugihan yang memang dari dulu tuh udah ada Oke. di Indonesia, di Nusantara inilah gitu, terutama itu udah ada gitu loh. Jadi ini diangkat ke film, makanya kalau bagi gue pribadi ini bukan hal asing, karena memang oh iya memang itu ada gitu loh. Bahkan punya pengalaman bukan sebagai pelaku, tapi mungkin orang yang tahu ada di lingkungan, Saksi di gitu ya. lingkungan bahwa yang ada yang melakukan kayak gitu. Tapi kalau untuk mengenai si yang kematian ini, menurut aku ya alur cerita sih bagus ya, bener ya, maksudnya untuk gimmick-gimmick mengenai penampakannya atau apapun kayaknya oke, nggak yang terlalu lebay, untuk kayak jump scare-nya juga oke, bener gak sih? Jadi buat teman-teman jangan lupa nonton juga itu ya, selalu dukung. Jadi yang penasaran coba ada nonton. Ya. Itu memang dia menceritakan tentang pesugihan kandang bubra itu tadi. Ya, jangan lupa untuk dukung film Film Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, aku mau flashback dulu sedikit, balik lagi ke Cukbuk. Kocuk kan tadi ada sempat bilang di dekat rumahnya, di daerah-daerah rumahnya lah, tetangganya, bahkan yang diambil itu adalah tubalnya seorang anak laki-laki. Ini kan lebih agak sedikit Ada berbeda. pembeda nih Yes, dari gitu film kan. itu. Betul, gitu. Kalau yang di film itu kan semua keluarganya. Ya, nggak Ya kan? pandang bulu lah, semuanya Yes. jadi tumbal. Tapi yang aku ingin tanya gini, Kocok. Sampai saat ini maksudnya dari keluarga yang mereka gitu, yang pelaku lah ya, kita bilang pelaku dalam pesugihan itu, apakah memang ada anak perempuan? Atau memang semuanya anaknya laki ya? Atau semuanya itu kan Iya. sama aja? Yang melakukan pesugihan itu dia mempunyai anak perempuan, tapi dia sampai sekarang masih hidup sih. Oke, tapi Gitu ya. kalau untuk jadi dari anak perempuannya itu akhirnya apakah punya anak lagi atau maksudnya hitungannya kayak cucunya aja? Kebetulan dia, maaf ya, agak sulit untuk mendapatkan keturunan Sampai saat ini sampai saat ini. adanya masih ada ininya ya. Ini kandang bubra juga dia. sejenis itu. Sejenis Sama berarti. sama. Lelakunya Kebangun sama. juga dia. Oh Kebangun. enggak, dia enggak itu sih, Tapi enggak berantakan. tidak seperti kayak di film yang pembangunannya masih ada Masih gitu. enggak. Oh, ini tidak ada pembangunan. Tidak ada. Tapi apa yang membuat Kocuk akhirnya tahu bahwa Oh ini ada nggak beres Iya. nih, gitu. dia adalah sang pelaku Ini ada dari yang pesugihan ada ini, yang atau menyimpang nih. cuma dengar dari orang seliweran, atau memang ada sesuatu yang kamu lihat kayak agak sedikit janggal dari misalkan dulu dia cuma kenapa toto dia langsung jadi Iya, melejit. soalnya kan di daerah situ kan banyak toko, cuma toko dia tuh yang paling ramai banget gitu. Tapi kalau untuk kerja kerasnya Kerja kerasnya dia juga ya. Dia toko doang aja sih. ya, karena kan kita juga bisa tahu kalau misalkan ada dari kerja keras orang terus akhirnya dia rame, kan ada sebuah kayak apresiasi memang diri dia gitu, memang benar gitu loh. Maksudnya makanya pengen tahunya adalah dari mana kita bisa melihat untuk kayak Oh dia lelaku nih. yes, dia pelaku gitu loh, apakah ada yang sedikit menjangkal. Perilakunya Atau mungkin yang apa? kalau gue bisa pahami sih dari yang Cukbuk maksud, mungkin dagangan dia tuh lebih laku dibandingin yang lain. Jadi gini, nih kaitan juga nih sama di film itu kan juga dia pedagang, Yes, betul. yang dimana itu bukan cuma datangin duit cuma-cuma, jangan salah, itu jadi jatuhnya kayak penglaris juga kandang bubra ini. Oh, Jadi si pelaku yang memang memiliki basic atau pekerjaannya dia adalah berdagang, itu jadi kayak tambah laku, bahkan lebih laku daripada yang lain. ya karena kalau buat Toko-toko di money sebelahnya lah ya. gitu. Jadi, karena lebih untuk Itulah kekayaan. cara kerjanya yang dimana mendatangkan uangnya. Jadi uangnya itu kan bukan uang gaib gitu loh, itu Iya. uang asli. Jadi dengan energi gaibnya atau metafisikanya si makhluk yang udah perjanjian dengan si pelaku, dia mendatangkan pembeli gitu loh. Jadi yang tadinya sehari cuma dapat 100.000 mungkin bisa dapat 1 juta nih satu hari, gara-gara aura pengaruh penglaris yang dipakai si makhluk tadi untuk narik pembeli gitu loh. Dengan ya itu tadi konsekuensinya ada tumbal dan yang lain. Jadi lebih ke penglaris sih kalau yang Cukbuk ini. Mungkin bukan kandang bubrah namanya, tapi mungkin bisa kita bilang ini suatu ritual penglaris, tapi juga melibatkan yang namanya penung balang, Nah, tuh, seperti itu. teman-teman jangan ya kalau mau usaha rame nggak usah kayak gitu deh. Emosi
panggil selebgram, promosi pena-pena. endorse kita gitu. Ya Iya. itu bagian dari keputusasaan sih biasanya. Jadi pesugihan itu penglaris ya, itu putus asa biasanya, dia nggak pernah laku, terus tekanan beban ekonomi dia tinggi sehingga mengambil jalan pintas. Kalau kita bilang gimana caranya nih biar gua dagangan gua laris, gua cepat kaya, kan itu konotasinya orang pesugihan dan penglaris kan cepat kaya tanpa mau bersusah payah. Kan konsepnya ke sana. Jadi memang ini pelaku ini pasti orang yang berputus asa dalam hidupnya sehingga dia mengambil cara yang menyalahi daripada Tuhannya, yaitu membuat perjanjian dengan sosok yang kita sebut iblis atau siapalah, yang jelas itu berjauhan atau berbanding terbalik dengan ketuhanan gitu loh. Gitu. Oke, aku mau nanya ke Kak Queen, kan tadi bilang ada pasiennya lah ya. Di saat itu pasiennya itu datang dengan memberanikan diri menceritakan bahwa dia sang pelaku, atau Kak Queen yang akhirnya melihat dan bertanya ke Nah ya, pasiennya itu? Aku ngeliat sih Kak, soalnya dia nggak ngaku gitu. Kan dia bilang kayak kok hidup saya jadi gini, keluarga pada sakit dan lain-lain itu kan. Terus aku ngerasa dia berat banget gitu kan. Ini Bu ada yang nggak jujur sini, aku bilang gitu. Oke. Aku perlu kejujuran, aku nggak bisa dong main tembak-tembak gitu aja, itu Betul. bukan wewenangku, aku bilang gitu kan. Di sini kita namanya anggap lagi konsul, aku perlu kejujuran. Ini ada sesuatu nggak sih yang dilakukan sama ibu? Nangis dia, ternyata tuh suaminya sih pelakunya. Oke. Jadi ibaratnya istilahnya kayak dia capek nih anak sakit-sakitan, kayak mau mati enggak, tapi mau hidup juga enggak gitu. Terus anehnya tuh kayaknya nih pesugihan tuh berhubungan dengan monyet sih, karena harus gitu. sosoknya berupa monyet Mm-mm. berarti yang dipakai. Mm-mm. Kalau yang di film kan kambing nih, Nah, ini si nyemotnya nih. ini beda lagi nih. Dia bilang Udah ke kayak anak, flora dan fauna aja nih dunia pesugihan nih gitu loh. Iya kan? Iya, Bener nggak sih? ada Di kambing. Indonesia tuh ada Kerang. flora dan fauna. Ada babi ngepet, Iya, terus kandang burung tuh ada yang kambing lah yang di film. iya. Terus ini yang dari cerita nyata monyet. Mm-mm. Ntar apa lagi nih kira-kira nih? Gitu loh. Kok berhubungan banget dengan flora dan fauna gitu. dia garuk-garuk terus gitu, sampai dia ngomong-ngomong gini terus gitu. Jadi kayak gatalnya nggak berhenti-berhenti Iya, gitu ya. terus gini Kak, begini Oke, terus jadi anaknya tuh maunya Enggak, udah jangan bisa. banget. Jadi saya jadi Jadi kayak terus ngebayang, begitu. iya berbayang. Ya, berarti perilakunya memang kayak si monyet sendiri ya iya berarti. secara itu pun dia nggak sadar. Itu kan Kak, saya Oh. garuk kan Kak, dia diem Oke. gitu, berusaha nggak mau garuk gitu. Tapi anaknya nggak bisa, anaknya gini terus anaknya maunya gelayotan di kaki mamanya gitu. Terus maunya makan pisang, pokoknya pisang harus pisang semenjak Dia memang identik banget sih iya dengan si sosok. menciri khaskan gitu kan. Memang mungkin kalau si kandang ngubrah itu kan mungkin ya harus kotor ya kan. Iya. Nah mungkin kalau si yang aliran monyet ini itu udah garuk, pisang, pokoknya dengan mereka Lakunya mirip banget terus dengan si tipis, primata itu. maaf ya kayak buang air tuh jadi sembarangan, kayak jadi nggak ada etika. Jorok, gitu. berarti jorok, Hmm. kehidupannya jorok. Nah dari saya itu pas lagi Kak Queen ada tanya, akhirnya pas Kak Queen nanya-nanya dia, akhirnya dia mau menceritakan itu semua, memberanikan bahwa kan tadi bilang suaminya, ya kan. Nah dari situ Kak Queen ada sempat nanya nggak sih, maksudnya apa yang membuat dia seperti itu? Apakah ingin mengharapkan kekayaan kayak tadi, atau penglaris, atau keturunan, atau Rata-rata kekayaan sih Kak, karena mereka tuh terjerat hutang banyak, tapi lunas dalam waktu 2 hari. Nah Oh. istrinya kan bingung nih. Masalah 2 hidup hari. lagi. Nah Iya. lu kayak lu kerja apa sih Mas Bang atau apalah yang gitu kan, kok bisa ada gitu. Nah terus entah gimana kok suaminya tuh pulang bawa setandan pisang, 2 tandan pisang, padahal suaminya sama sekali nggak suka pisang katanya gitu. Tapi tiba-tiba doyan pisang Oh, nih dan doyan belinya pisang. pisang gitu dalam Oh, jumlah terus banyak. garuk-garuk, terus tiba-tiba anaknya garuk-garuk. Nah terus ada anaknya yang ibaratnya agamanya oke lah nih, rajin sembahyang segala macem. Nah itu yang sakit gitu. oh, Dan itu ada beberapa sampai meninggal atau baru atau sakit cuma sakit saat aja ya? datang ke situ dia. Saat ke aku Astungkara kayak sekarat sih. Oh, kritis ya. Kritis, kayak jadi kayak mungkin udah gua harus tobat nih, nggak bisa nih kayak Nah, gini. itu yang membuat beliau tuh terdorong untuk mencari Oh. penyembuhan Nah, mungkin. sedangkan yang kena ini adalah anak yang ibaratnya imannya tuh kuat. Kadang aku berpikir gitu ya, kayak ini anak gimana, udah orang ya, terlebih manusia ya, manusia imannya udah kuat, udah berusaha sholat semuanya lain, tapi kok malah dia yang kena. Ini aku kayak masih berpikir di saat itu gitu. Akhirnya aku coba sembahyang, aku nanya sama beliau sama leluhur, ini bukan tugasmu gitu, kayak nggak boleh aku handle. Ya mungkin karena tadi ada perjanjian darah tadi kali ya, untuk anak garis keturunannya kali, seperti itu ya. Jadi
akhirnya mau gimana pun ya Itu jadi sudah. kayak menurutku sih kayak emang harus suaminya sih yang harus putusin nggak sih ya? Betul sih. Emang bisa ya untuk kayak gitu diputuskan ya? Bukannya ada perjanjian ya kalau gitu kayak Pasti, ya kan perjanjian pasti. berapa lama gitu Pasti ada perjanjian. Emang kalau untuk perjanjian itu emang kayak kita lagi ngangsur mobil aja ada perjanjian Iya kita berapa memang. lama Jadi itu gini loh. beneran maksudnya ada yang kayak gitu Iya, jadi pesugihan itu memang bisa kita berapa melakukan tahun cuma perjanjian. sampai berapa Nah, tahun kalau gitu. untuk durasi atau tengah waktunya itu yang kita nggak bisa pastikan. Nah iya kan Tapi Kalau setahu sih- aku itu kontrak seumur hidup tau. Kontrak Kalau mati waktu malah itu sebutannya. aku sempat nanya ini sama si sosoknya tuh ya, Mm-mm. si monyet, cuman ini monyet kecil nih dia. Jadi kayak aku pancing pisang mau ngomong, Ada beberapa berarti. ada beberapa. Jadi monyet cuman dibilang gini, pokoknya sampai dapet 3 temen baru kita pulang gitu. Wow, 3 temen mungkin 3 Koloni nyawa sih, kali Jess. ya. Kalau kulihat itu koloni. Jadi kayak mungkin di dalam itu kerajaan siluman monyet. Jadi kayak yang kecil-kecil itu kayak bawahan-bawahan. Iya, bawahannya. Tetap ada si Di pemimpinnya, iya, ada raja. Iya, yang makanya perjanjian itu. Bisa diajak negosiasi ngomong. Iya, Ini aku kasih kayaknya pisang. gitu. Itu kenapa sih kok sakit? Itu udah aku tanya. Mm-mm. Terus iya tante, dia harus kasih kita 3 temen baru kita pulang kayak gitu. Kalau enggak nanti yang di atas sana marah. Tuh kan. Tuh kan. Tapi kalau dari yang kayak gitu ya Kak, maksudnya kan sang istri kan nggak tahu ya Hmm. di saat kalau misalkan kayak pesugihan ini kan kalau yang di film kan istri mengetahui Ikutan gitu juga. kan. Nah kalau misalkan kayak istri tidak mengetahui seperti ini sebetulnya kasihan juga dong untuk dampaknya yang dimana suami sebagai pelaku ya Si kan keluarga yang kena kan. yes gitu loh maksudnya kayak apakah memang kayak seperti tadi kita bahas kayak perjanjian itu bisa diputuskan oleh sang pembuat gitu loh yaitu suaminya gitu loh. Yang setahu aku untuk gini, pengalaman yang aku tahu juga ya, nggak ada sih Jess yang lolos ya. Tergantung pertolongan Tuhan sih intinya. Keajaiban sih. Karena kalau ngomongin Tuhan lagi, kenapa kok? Kan pasti ada pertanyaan nih. Ya Kok? kan Kok kalau kita minta tolong, mungkin kan ada waktu itu yang nanya, kan kita ini punya Tuhan bang, kenapa nggak kita coba dengan pertolongan dengan jalan Tuhan? Ya. Nah kalau di sini yang menurut aku berpendapat bahwa kenapa itu tidak bisa dilakukan? Karena kan ini yang dia sendiri, si manusia ini yang sudah melakukan perjanjian yang menyalahi daripada ketentuan Tuhan. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Kenapa Tuhan bukannya nggak mau nolong? Kan Tuhan Maha Pengampun, betul. Itu kan beda urusan. Pengampunannya nanti di akhirat nanti mungkin iya itu ada urusannya. Tapi kalau di saat di dunia dia melakukan itu, kenapa nggak bisa ditolong? Ya karena menurutku itu sudah salah sendiri. ya sih Gitu karena kan loh. ibaratnya dikasih ujian lah ini. Jadi kan Tuhan itu membekali kita dengan akal pikiran biar bisa mikir mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi di saat kamu memilih yang tidak baik, kamu harus bersedia menanggung Apa resikonya, konsekuensinya. gitu loh. Itu kan bagian pelajaran bagi si pelaku. Nanti dari Tuhan itu pelajarannya bahwa ya itu pilihanmu. Nah dari Gitu. Kapin pas lagi nanya dia nggak tahu, dia nggak berani ngomong sama suaminya, terus dia datang ke tempat Kapin maksudnya suaminya juga nggak mengetahui atau bagaimana tuh Kak? Enggak sih, pokoknya pas dia ke rumah tuh suaminya lagi nggak di rumah. Pas datang ke aku, dia cuma berdua aja sama anaknya. Tapi yang sakit itu di rumah, nggak bisa dibawa karena kayak udah benar-benar parah lah gitu. Terus Kapin nggak nanya maksudnya dari pihak dia suaminya lihat dengan kondisi anak kayak gini, Itu baru jujur kayak kasar gini, lu jujur kayak ini ada apa sih sebenarnya? Kok semenjak kita punya uang, semenjak kita bisa melunasi semuanya, kok anak kita sakit-sakitan? Oh enggak, itu cuma kebetulan awalnya gitu-gitu sih. yang sakit anak nomor 1 ini. Anak yang pertama cewek. Dia tuh punya 3, kalau aku nggak salah dia 3 anak kecil-kecil yang 2 nih. Nah yang mirip banget monyet-monyet yang kecil-kecil. Ya kayak pada umumnya anak monyet gitu kan gelayutan gelayut. Gelayutan, terus garuk-garuk, terus dia tuh bekalin pisang dah. Biasanya tuh susu, biskuit gitu kan, ini kata mamanya pisang. Di rumah saya udah banyak sekali Kak, kulit-kulit pisang, saya sampai bingung kayak gitu. Tapi yang buat aku penasaran nih, kan katanya dia sakit-sakitannya. Itu waktu dibawa ke medis pernah nggak? Iya maksudnya Itu kan hasil, deteksi nggak ya, bahwa hasil medis apa bahwa gitu. medis mendeteksi ini contoh yang gatal-gatal deh, ini penyakit kulit ini. Iya eksim kah? Misalnya. Iya. Atau memang dari medis menyatakan ini nggak kenapa-napa, tapi nyatanya dia kenapa-napa gitu. Udah, karena kan tiap ke aku tuh pasti dia bawa hasil dokter gitu Oh, loh. labnya, Dan- oke. Dia gatel itu tidak ada apa-apa di badan. Berarti di medis nggak kedetek nih, Ah. gitu loh. Terus dia anaknya suka nyabutin bulu gitu, kata anaknya mah bulu
Padahal nggak ada. Buluku kok gini Tapi sih? itu gitu. kulit yang ditarik. Iya kulit. Luka berarti ya. Nggak luka sih, cuman kayak dilihat anak itu kayaknya bulu kayaknya Waduh, sih. Oh yang tapi kecil itu. secara visual nggak ada. Nggak ada. Tapi menurut dia Si anak itu ada. ada bulunya gitu. Ada kutunya mama, ada kutu gitu. Terus aku kayak diem gitu, kayak minta petunjuk kan. Aku lihat lagi dengan hal yang lain, monyet gitu. Anjir, gimana nih? Terus kalau aku ibaratnya minta bantuan leluhurku atau yang ada padaku gitu, habis semua nih, sekeluarga habis gitu kan. Karena akan dibasmi semua gitu loh. Karena kan Iya. udah merasuk gitu dia kan. Karena memang sebetulnya bukan yang nggak mau bantu, kadang juga terkadang sulit iya, kitanya karena kan juga. itu udah Dilema. pilihan dia ya. Karena gitu loh. ranahnya itu udah urusan pribadi antara si pelaku sama yang si makhluk. Jadi berarti ya kita nggak bisa ikut campur karena dia yang udah mau kok, bukan gue yang paksa. Kalau makhluk gitu loh, pembelaannya dia kan gitu loh, dia yang datang Iya, sama iya, saya, dia datang ke sih. saya menyembah meminta. Itu udah konsekuensi. Sekarang udah gue Gitu kasih ya, gue minta hak gue dong. Ya, gitu. jadi udah konsekuensi. Dengan kondisi kayak gitu suaminya kagak maksudnya biarin aja tuh anaknya, ya udah gitu aja, yang penting udah sakit-sakitan, yang penting dia tetap ada duit gitu. Iya, terakhir sih aku dapat kabar ya turut berduka sih, kayak anaknya meninggal. Terus udah Meninggal. gitu ya harta tetap banyak, anaknya makin tidak kekontrol gitu. Jadi kayak belum ada yang bisa untuk membantu. Terakhir aku dengar gitu itu sekitar 2 tahun yang lalu. Kejadiannya 2 tahun yang lalu. Itu di tempat kita tinggal sekarang lah. Berarti masih area daerah pulau inilah. Oke. Berarti aku juga ada pengalaman, tapi mungkin ini lebih kayak ke filmnya. Jadi di daerah saya gitu, pernah tahu ada yang melakukan sugihan tadi, dan itu sama nih, dia juga pedagang gitu, dan memang sama kayak Kocuk tadi. iya, jadi memang kalau kita telaah di sini berarti adalah basicnya adalah dia membantu si pelaku ini biar tambah laris. Betul. Jadi datanglah duit gitu kan. Gitu. Nah, tapi ini lebih ke kandang bubrah memang, karena memang yang aku temukan dulu rumahnya tuh nggak selesai di bagian-bagian tertentu. Terus jorok, berantakan lah rumah itu. Karena pernah dulu main ke tempat itu dan itu berantakan kondisinya. Memang iya berantakan dengan kondisi rumah yang bisa bilang kalau dulu itu udah gede banget. Itu udah dibilang kaya lah gitu di zamannya. Kan aneh kalau berantakan. Sedangkan mungkin rumah kita yang lebih kecil nggak seberantakan itu. Nah itu awalnya sih nggak ngeh kalau itu. Karena dulu mungkin saya masih kecil banget ya. Walaupun memang saat main itu SD lah dulu itu. Main itu melihat lah yang aneh-aneh itu. Cuman kan pikiran kok biasa kali, karena di rumah pun kadang ada muncul yang aneh-aneh gitu. Tapi memang beda. Kalau biasanya mungkin kita familiar dengan kuntilanak dan yang lain, ini beda gitu. Apa ya gitu. Tapi memang dia nggak bereaksi ke aku. Cuman memang tatapannya tuh kayak ketatapan nggak suka, kayak apa lu lihat gua. Jadi kayak dia tahu aku lihat dia gitu. Tapi kayak gitu. Jadi kayak aku yang udah lah nggak. Ya memang ada kerasaan karena masih kecil, jadi kayak ih udahlah apaan sih gitu. Jadi mengabaikan yang aku lihat. Nah lama-lama ngerasa aneh nih dalam diri. Ini ada apa ya? Kok setiap main ke sana tuh nggak enak. Bahkan kayak nggak nyaman aja. Selain dengan kondisi rumahnya yang berantakan. Lalu ngobrol ke ibu nih gitu. Ngobrol ke ibu. Oh iya orang ini gitu kan. Kan udah jelas, sudah kelihatan. Nah disitulah aku tahu bahwa yang namanya kandang bubrah itu awalnya dari situ. Karena dulu nggak tahu namanya nih apa. Nah, karena kan dulu masih kecil gitu. Oh itu usia SD. SD. Gitu. Nah habis itu lama-lama tambah gede itu memang udah beberapa anggota keluarga itu meninggal dari Oke. seorang itu. Sampai di titik ini ada dua pelaku ya di sini. Yang satu itu memang habis ya. Nah itu habis terakhir sampai tahun kapan itu? Itu kalau nggak salah itu di Usia berapa, Pak Maisa? aku SMA kelas 1. Oh itu udah Yang aku dengar ya, kabar terakhir sih yang bagian dari keluarga itu udah habis. Tertumbalkan. Jadi sampai sekarang pun, kemarin kan aku pulang nih, kita balik ke Kalimantan, rumahnya masih ada itu. Masih ada. Ya. Tapi memang tidak ada satu anggota keluarga pun yang hidup. Ya, Jadi bisa dibilang terbengkalai ya akhirnya rumah itu. Rumah itu ditulis jual atau apa? Nggak ada, karena ya nggak siapa yang mau jual, karena nggak ada lagi pemiliknya. Ahli waris ya nggak ada. Nggak ada, karena sudah bisa dibilang yang ini tuh benar-benar rata. Jadi benar-benar habis gara-gara sebuah lelaku itu tadi, gitu loh. Dan itu benar. Bahkan nanti kalau
ngecas ngeh itu kan ada yang maklum. Itu bagian atas kan mau nggak jadi. Memang gak Jadi kalau ya. kalian lihat guys, itu yang ada, saya nggak akan sebutin tempatnya di mana, daerah mana, karena persis deh sama Feren. privacy nggak enak. Saya ibaratnya Nah, ada hal yang harus saya jaga. Bukan ini kita ngangkat bukan mau buka aibnya, tapi justru untuk edukasi aja sih, untuk edukasi bahwa yang seperti itu ada gitu. Bahkan ya memang seperti itu konsekuensinya. Yang di filmin itu, yang dimana ada yang harus dikorbankan demi sebuah kepentingan atau ego yang berupa uang gitu loh. Jadi itu beneran kayak gitu Jess gitu. Dan ada lagi satu, tapi ini belum habis. Semoga sih udahlah gitu. Itu kondisinya saat ini adalah tidak bisa berjalan, mengalami sakit, ya itu udah nggak tahu lah gitu. Tapi yang lainnya sudah habis, tinggal Cuma dia sendiri. aja. Jadi kalau dibilang ini adalah keturunan terakhir dari si orang hampir sama kayak pelaku utama. hampir sama kayak tadi Kocup ya. Iya. Nah, Kocup nih balik lagi kayak tadi kan katanya sisa yang cewek tuh. Pernah nggak dari Kocup itu agak sedikit kayak kepo gitu kayak lu kan tinggal sendiri nih ibaratnya, lu tahu nggak sih kenapa akhirnya lu sendiri, atau lu tahu nggak sih sebetulnya mereka itu mungkin orang tua lu atau di atasnya tuh pada ngapain, tahu nggak sampai situ, atau memang dia tidak tahu apa-apa gitu. Pernah sih iseng-iseng tanya gitu. Bener kan, gue Iya. tahu karena kan lu kepo. Kepo terus memang. Nggak mungkin nggak tahu. Dia ya ngasih jawaban, dia tahu dulunya orang tuanya gitu. Cuma ya dia tuh anggapnya tuh kayak gimana ya, nggak percaya gitu loh. Ya akhirnya ya sekarang udah menikah, cuma dia ya itu nggak bisa diberi keturunan. Dia maksudnya dia percaya, maksudnya percaya dalam artian dia pernah melihat sendiri atau cuma karena keluarga-keluarga lain yang Atau mengalami. Iya gitu, atau dia mengalami atau Hal cuma yang dengar. di luar nalar lah gitu. Kalau yang aku dapat dari omongan-omongan sih ya dia percaya gitu. Karena mengalami atau Kayaknya mengalami sih. Pasti ada kejadian ganjil sih kayaknya. Dari diri dia ada nggak sih, maksudnya kayak lu tanya nih, kayak maksudnya kayak lu marah nggak sih, lu kesal nggak sih, atau dengan ya dengan keadaan kayak gini tuh. yes gitu. Kalau masalah itu sih aku nggak berani tanya kan, itu kan soalnya ada pribadi banget kan sama dia gitu. Ya. Kalau menurut Kak Kocup pas ngeliat orang ini ada nggak sih penyesalan dari dia, kayak apa ya, kayak Atau akhirnya kayak akhirnya dia Sadar. mengikuti lagi jejaknya gitu loh. Kalau mengikuti enggak, sekarang dia udah Hijrah ya. hijrah, terus orang tuanya juga imannya juga kuat banget sekarang yang perempuan itu. Jadi benar-benar hijrah. Hijrah. Dan tadi kita sempat bahas bisa nggak sih ini digagalkan? Ya tadi yang kita bahas sulit sih, karena sosoknya beda loh. Nah ini ngomongin sosok, kalau yang di Lambang Kematian ini sosoknya siluman kambing ya. Iya. Ini ada yang mirip dengan kejadian yang di aku, tapi yang habis semua itu. Itu yang kulihat itu ada tanduknya, tapi nggak kayak kambing ya. Itu lebih rata. Dan itu cuma satu. tanduknya. Itu Unicorn. makhluknya. Makanya aku bilang, Unicorn. makanya aku bilang beda, karena beda. Ini nggak kuntilanak, ini bukan genderuwo. Ini beda. Matanya merah, besar banget, dengan kuku yang luar biasa panjang dan tajam-tajam yang itu selalu ada di rumah itu, gitu loh. Setiap rumah itu ada, gitu. Bahkan kalau aku lagi lewat rumah itu malam, gitu, naik sepeda dulu kan malam habis maghrib, itu pasti itu ada tuh, entah di bagian atas karena dia bertingkat, atau di depan, itu pasti ada si makhluk itu, karena dia tahu gue bisa lihat nih, jadi kayak senang aja nongol di depan gue, gitu loh. Karena Caper ya. kayak iseng juga mungkin ke bocah ini gitu loh, apa sih bocah mentang bisa lihat gue gitu. Jadi setiap aku lewat tuh nggak bisa menahan diri untuk kayak nengok, karena kan tahu di situ gitu loh. Jadi saat lewat situ kayak gini nih, itu pasti ada tuh, pasti kelihatan, entah di atas tadi tiba-tiba tuh berdiri gitu. Itu pasti ada. Dan untuk warna nggak terlalu nggak, jadi hitam semua memang badan itu, kayak hangus gitu, Nih, matanya merah. aku mewakili pertanyaan para netizen lah ya. Kan kalau boleh dibilang kan, kalau pesugihan itu memang bener ada, semua orang tuh pasti udah kayak raya lah, apa kan pasti banyak tuh yang netizen yang ngejulitin pasti kayak gitu. Dia bilang hari gini pesugihan gitu. Nah jadi kan quote and quote kan masih kita
bukannya simpang siur ya, sebetulnya memang ada, karena kan dari beberapa cerita dari Kak Queen, Kocu, dari Kak Mahesa ya kan, itu kan pasti pernah mengalami, dalam artian melihat itu semua gitu loh, dalam artian cerita lah atau apapun. Nah tapi kan pasti netizen di luar itu pasti akan ngomong, masa sih pesugihan hari gini masih ada gitu loh, hari gini ya Masih gitu loh, percaya pesugihan. masih percaya pesugihan. Oke, kalau menurut dari Kak Mahesa tanggapannya itu apa? Sebenarnya kalau ngomongin kepercayaan kan kembali lagi ke hak masing-masing ya. Mm-mm. Karena ya seperti tadi gue bilang, gaib itu ada, tapi tidak semua orang mengerti atau bisa menalarkan kegaiban, karena nggak bisa. Jadi kalau ngomongin percaya ada yang mencibir hari gini pesugihan, ya aku sih menganggapnya, memandangnya kayak ya karena lu nggak tahu aja, karena lu nggak tahu dan lu nggak menemukan di depan mata lu. Itu yang pertama. Andai kata lu kayak gue, yang lu bisa melihat si sosok itu tanpa sengaja atau disengaja, dan lu menyaksikan kejadian-kejadian janggal itu terjadi, mungkin lu akan berbeda pemikirannya. Karena dibilang kebetulan itu nggak kebetulan loh, karena kan kebetulan itu sekali, ini habis gitu loh. Bertahap itu per tahunnya habisnya habis. per tahun. Kalau yang di aku tuh memang rata-rata di setiap tahun tuh ada aja. Entah kejadiannya, maaf ya, kecelakaan tiba-tiba, ada yang sakit mendadak. Jadi ada selalu kejadian atau peristiwa yang membuat salah satu anggota keluarganya tuh meninggal. Jadi seperti itu gitu loh. Dan yang bikin aneh lagi, ya kita bilang percaya nggak percaya, nyatanya iya. Bagian rumah itu nggak selesai-selesai. Bahkan kemarin gue lihat itu, dari SD sampai kemarin itu bangunan itu nggak selesai. Iya, masih itu Logika aja. sekarang usia gue udah 30 lebih nih. Ini gue SD itu umur berapa? Anggaplah 9 tahun, 10 tahun. Berarti udah 20 tahunan. Ya kali lu renovasi rumah 20 tahun nggak selesai, hanya rumah 2 lantai lo. 20 tahun. Itu kalau dikerjain secara normal udah jadi gedung berapa Jadi tingkat. hotel. Itu tembus Gitu. lorong apa gitu Itu kan, Bapak. itu adalah hal yang gue bilang itu nggak bisa kita nalarkan. Iya. Berarti kan kita bisa menyimpulkan ini hal yang aneh. Karena kalau di logika kan ya harusnya udah selesai. Nah, Gitu loh. Oke, kalau dari Kocup itu untuk tumbal yang laki-laki itu sama juga sama kayak Kak Mahesa per tahun itu atau per berapa tahun? Kalau yang dari aku dengar dari tetangga-tetangga sih per tahun gitu. Oh sama per tahun Iya. juga. Ya dia Kan? ada yang tiba-tiba jatuh, entah Iya. itu sakit apa gitu juga gitu. Ritmenya itu loh just kebaca Kalau sakit sebenarnya. itu maksudnya dengan sakit kondisi lama kah atau Dia memang tiba-tiba panas tinggi gitu. langsung tiba-tiba udah game over, Iya. end. Oh gitu. Ya sekali lagi kita tetap, ya itu mungkin takdir ya, karena kematian seseorang di Iya. dunia ini adalah takdir. Betul. Itu no debat. Meskipun dengan caranya yang terkadang mungkin tidak wajar, tapi intinya kematian itu adalah takdir. Kenapa gue bilang takdir? Kan itu sudah pilihan. Si pelaku sudah memilih ini dengan konsekuensi ini, berarti takdirnya sesuai dengan pilihannya. Karena kan kita percaya apa yang kita alami dalam takdir hidup kita, yaitu kan lu yang milih kok, kata Tuhan. Gue cuma memberi. Lu ngelakuin ini ya gue kasih ini, lu ngelakuin ini kasih ini. Tuhan maha pemberi. Jadi lu ngelakuin jelek ya lu akan dapat yang jelek. Dan Nah. seperti itu loh. Jadi jangan ada yang menyimpulkan, oh berarti gara-gara pesugihan matinya. Enggak gara-gara pesugihan. Itu memang takdirnya, tapi mungkin dengan cara yang kurang tepat. Iya. Seperti itu prosesnya. Nah kalau dari Kak Queen gimana menanggapi para netizen tuh pasti bilang pesugihan memang masih ada hari ini. Kalau ada mah semua orang udah kaya, nggak ada kali yang Tapi nggak semua orang juga mau jadi tumbal kali. Kan itu. Loh, kenapa dibilang gak ada lu? Emang semua mau? Lu kalau memang lu mau kayak, lu mau ngorbanin anak lu, bini lu misalnya. Nggak mau kan? Makanya lu nggak melakukan. Kalau Kembali tanggapan lagi dari ke Kak sana. Queen gimana mengenai untuk mungkin netizen julid akan pasti ya pasti namanya netizen kan julid, pertanyaan itu akan keluar lah gitu loh. Kalau aku bilang ya kita tidak bisa melepaskan kalau Indonesia itu adalah ya apa ya bisa dikatakan negaranya dukun lah ya kan, kayak kita bebas Kental merdeka aja akan sebuah Kental dengan kesakralan hal mistis kayak gitu. gaib itu kental memang Nusantara ini. mau cari dukun apa juga ada gitu ya kan. Indonesia ini luar biasa lah, makanya Bambu lengkap aja sekali. bambu aja bisa hidup gitu ya kan kasarnya Iya. kan. Banyak Kalau keanehan guys. Banyak keanehan yang kita tidak bisa ceritakan Ya. juga dong gitu. Nah kalau misalnya kalian teman-teman di luar sana bisa berpikir atau kayak mana bisa sih adanya tuyul, babi ngepet atau bahkan pesugihan ini sendiri, berarti kalian juga
meragukan ya kekuasaan ilahi, karena kan kita ini berdampingan dan semua pesugihan Ya, dan lain-lain itu adalah cobaan untuk orang itu sendiri. Kuat nggak sih orang ini melewati kehidupan mengambil jalan dengan pintas cobaan yang atau seperti gimana ini nih? gitu, betul. Karena kan Tuhan kan sudah mengizinkan sama setan, gua kasih lu izin tapi jangan sampai membunuh kan gitu kan. Kalau misalnya sampai membunuh atau sampai meninggal, Kan itu pemerintahnya perbuatan menggoda. sendiri. Mempengaruhi Iya. dong, menggoda. Ayo lu ikut gua, cepet kaya nih. Kan itu doang mereka. Karena kan Tuhan sudah Gitu. memberikan ACC kan, Tuhan udah izinin, Gitu. izinkan engkau untuk Menggoda, menggoda umatku, gitu. tapi jangan sampai menyentuh Kan dan gitu. mematikan gitu Ya. kan. Kalau Nah, memang mencobai. kalian kembali ke keimanan sebenarnya. kalau kalian tidak percaya ya sama juga kalian meragukan kekuasaan Tuhan di situ sih. Gitu. Jadi seperti yang Kak Queen bilang, daerah kita atau negara kita ini kan kental akan budaya yang kayak gitu. Ada yang bambu inilah bambu itu. Walaupun memang tidak semua halnya itu real kegaiban. Karena udah banyak lah oknum-oknum yang menyalahgunakan arti kegaiban untuk mengambil keuntungan. Gitu loh. Itu jeleknya sekarang gitu. Jadi, Walaupun memang sering masih namanya. ada gitu. Tapi nggak segamblang dulu. Nah, karena sekarang lebih didominasi ya guys, oknum-oknum yang mengatasnamakan bertanggung jawab. kegaiban untuk kepentingan pribadi gitu. Tapi untuk masih di tahun-tahun sekarang nih yang udah canggih lah apa segala macam, sebetulnya masih ada nggak sih, atau mungkin kan kayak film ini kan based on true story kan udah dari beberapa tahun lalu atau berapa puluh Ya, tahun lalu gitu Kejadian kan. lama Mas. Nah ini kan udah ibaratnya udah 2023. Kira-kira menurut dari Kak Queen, mungkin Kocup ataupun Kak Maisa ini, masih ada nggak sih oknum-oknum itu, atau hanya oknum aja yang mengaku-ngaku bahwa bisa untuk pesugihan-pesugihan ini yang membuat kaya gitu loh? Menurutku sih Masih ada Masih kah ada. gitu? Kalau Cibuk ada. Kalau di tempatku masih ada. Nah, kalau saya Atau hanya oknum yang akhirnya hanya mengelabui, terus akhirnya ini padahal kalau nothing aku gitu sih loh. bilangnya mungkin. Kenapa aku bilang mungkin? Ya, tergantung orangnya. Kan ada enggaknya kita nggak bisa pastikan, itu nggak bisa kita pastikan, Jess. Kembali ke pola pikir. Mau 2025 sekalipun, kalau pola pikir orang-orang yang masih pengen kaya dengan cara singkat, ya mungkin aja itu terjadi lagi. Kan kembali ke orangnya. Mau 2070 sekalipun, secanggih apapun negara ini, kalau pola pikirnya masih kayak gitu, ya mungkin akan terjadi. Jadi nggak akan, zaman ini nggak akan menghapus sesuatu yang seperti itu, tapi tergantung dari kita manusia yang menjalani hidup dari zaman ke zaman, kan itu yang nggak akan ngerubah gitu loh menurut aku. Jadi kalau aku bilang ya mungkin aja, kalau dengan konsep pola pikirnya yang masih pengen instan, pengen cepat, nggak mau capek, ya mungkin akan ada. Tapi namanya kerja semua capek, Tapi- guys, nggak ada yang nggak capek. Tapi gini Jess, paling si yang oknumnya yang memang bisa menjadi juru kunci atau apanya, nah itu yang kita Juru kunci pertanyakan. itu adalah sebagai jembatan kali ya. Iya, jembatannya itu yang kita Hanya pertanyakan. Kenalin gitu ya. Ya, yang kita pertanyakan Ada orang beneran dalam nih. dia Gue orang dalam. bisa, ya Udah. beneran bisa atau cuma memanfaatkan Iya, aja. kadang kan ada orang yang kayak menurut aku kan ini mungkin biar para netizen lah ya, atau sahabat-sahabat kita semua nih, teman-teman kita yang nonton ini kan, jadi mungkin bisa apa ya, lebih wawasannya lebih luas Ya. lagi gitu loh, dalam artian kayak tadi kan kayak Kak Maisa kan bilang ya kembali lagi tergantung orang ya kan, terus kayak gitu terkadang kan kita pingin jalan pintas, akhirnya saking Nah, pingin itu. pintasnya bukannya akhirnya kita dapat sesuatu, malah Jurang. Dapat Iya. sesuatunya, tapi imbal baliknya terkadang lebih besar daripada yang dia dapatkan. Tapi nggak mikir kadang ke sana, karena yang dia lihat adalah Hasil. uang. iya. Tapi kadang kalau yang nggak keinget gitu juga kan, saking kepengen cepet kaya, akhirnya duit kan ada tuh yang beberapa oknum yang ngaku-ngaku bisa, kan ada tuh otomatis kan jujuran tuh duit. Karena memang ada hal itu kok, Jess. Jadi kenapa jujuran duit? Ya karena mungkin ada syarat, ada sebuah ritual tertentu yang harus dilakukan dengan harus pakai uang dong Tapi kalau belinya kayak gitu tipu, loh. Iya, tapi kalau kayak tapi gitu ama- instan nggak sih, Apanya? guys? Instan nggak sih? Dalam artian Terjadinya? contoh nih, syarat misalkan kambing, Nah. oke gue kasih 1 kambing, akhirnya duit Nggak. datang atau rame datang, Terjadinya itu kan? langsung, iya instan nggak sih untuk cara kerjanya? Tergantung, lu datang ke orang yang benar-benar bisa ngerti, atau ala-ala. atau datang ke oknum yang memang cuma manfaatin kemauan lo, hawa nafsu lo yang pengen kaya, lalu ngeruk duit lo. Tapi itu biasa Kan itu. instan nggak? Menurut dari Kak Queen kayak gitu instan nggak? Kalau yang ori instan. In- Kalau yang ori, Oh. lo iya kan aku bilang
Kalau Kayak lagi berasa kayak lagi pengiriman barang ya, ada instan reguler. gini loh, kalau yang Nah, ori biasa kan aja. berarti memang dia punya kemampuan untuk menjadi jembatan antar makhluk itu. Tapi kalau yang KW kan cuma pura-pura aja, Yang penting udah bener. sok-sokan memiliki kemampuan, udah nanti sama saya. Tapi nyatanya nggak ada hasil, malah duitnya habis, Malasnya bahkan ada yang jadi ditolak. korban gitu. Hmm. Nah, jadi tergantung, semua nggak bisa kita bilang iya atau tidak, kembali kepada personal masing-masing dan lu datang kemana gitu. Jadi kalau insan nggak Intinya hanya cari gitu. orang yang tepat untuk mendampingi pesugihan. Iya, ini Salah, jangan ikutin itu. intinya Malah nyuruh. nggak ada kekayaan kesuksesan yang instan. Nah, Sedangkan yang namanya instan aja, entah itu mie instan, Kamu suruh ke Kita rumah. perlu dimasak dulu. apa aja ada proses. Oh, Jadi Maksudnya suruh ke rumah. jangan mau instan tapi mengorbankan sesuatu yang seharusnya tidak kalian korbankan hanya untuk uang. oke. Itu sih pesannya. Nah, Merdeka. jadi buat Nggak ada teman-teman semua pesugihan udah yang gratis denger guys ya, nggak ada. Udah denger itu semua, jangan. Nggak ada yang gratis pesugihan. Jangan ragu-ragu. Nah, kira-kira dari Kak Queen adakah pesan-pesan untuk mereka yang mungkin lagi depresi, lagi down, mungkin terlilit hutang, banyak masalah, terus nggak selesai-selesai segala macam, terus ada kepikiran mungkin kayak tadi untuk lebih cepat gitu kan? Nah, kira-kira mungkin ada sekata dua kata untuk bisa sampaikan ke mereka apa yang mesti mereka lakukan untuk akhirnya tetap di jalan yang lurus gitu. Perkuat iman sih menurutku ya. Kayak apapun masalah kita, tetap utamakan Tuhan dalam hidup kita. Terus jangan lupakan leluhur, karena tanpa adanya leluhur kan nggak ada kita nih. Jadi berdoa, sembahyang, lalu panggil leluhur, minta bantuan, astung karet tuh semua ada jalannya. Pokoknya setiap masalah, meskipun masalah ini kita yang bikin ya, Tuhan tuh baik kok. Tuhan mendampingkan jalan keluar untuk masalah itu, meskipun masalahnya itu besar, tapi jalan keluarnya kecil banget. Kalau kalian teliti, kalian fokus, dan kalian berserah ya pada Tuhan, pasti kelihatan jalannya. Kita pertebal iman siapa ya? Iman, Iman. jangan lupa iman komen. Yang ketawa. Iman dan dompet. Oh iya tuh. Nah, kalau dari Kocuk mungkin bisa kasih kata-kata motivasi Menurut lu untuk apa? teman-teman mereka, teman-teman Apa mereka, yang teman-teman di belum luar melihat? sana. Iya, Apa teman. pendapat lu Punya dong, ini teman. untuk mereka-mereka? Ya intinya pesugihan tuh gimana ya? Baik. Enggak lah. Pesugihan tuh nggak ada yang baik. Malah bisa menjerumuskan kita ke yang Lumpur dosa. Nah, kira-kira kata-kata motivasinya apa? Cuma itu aja. Cari dukun yang benar. Kalau mau hubungi IG kan di sini. enak gitu. Bagi dua kita. Jangan dengerin, Jangan didengerin ya guys ya. Cuma- Untuk kalian-kalian yang terlilit utang gitu kan ya, Hubungi saya. bunganya 50% ya. Kan. Enggak lah gitu lah. Ada sales Yang loh. penting intinya mau berusaha gitu aja. kerja keras. Kerja keras. Kalau kerjaannya cuma tidur doang gimana? Tepok-tepok parah. Ya Allah. Gimana mau dapat duit? Gitu, Berusaha. intinya berusaha lah. Nyari dukun. Google. Oke, mungkin dari Kak Maesa kata-kata Kalau untuk dari motivasi gua sih, mereka gitu dan Intinya sekalian closing. nggak ada kesuksesan itu instan, dan nggak ada sesuatu yang menguntungkan dengan cara cepat itu gampang dan gratis. Jadi buang jauh-jauh pemikiran kalian kalau pengen kaya cepat, sukses cepat dengan cara yang menyimpang, karena itu justru akan menghancurkan kalian meskipun diawali dengan sebuah iming-iming keberuntungan. Tapi percayalah, itu nggak bakal bikin kalian untung, Untung. tapi malah sebaliknya, bahkan membawa kalian ke jurang kesesatan yang lebih jauh dari sekedar kemiskinan dalam hidup. Itu aja sih. Dukung Bang Mah. Coba. Oke, seperti kayak gitu. Makasih ya buat semuanya yang udah pada hadir, yang udah mau memberikan keterangan-keterangan Keterangan gitu. sakit. Oh, mudah-mudahan ini ngobrol-ngobrol santainya, bincang-bincang santainya seputar misteri berguna, bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah Ya, dimanapun kalian Betul. berada. Dan Oke, nggak membuat, dan semakin membuat kalian lebih pintar dalam menyikapi sebuah hal mistis, gaib dan yang lain,
supaya nggak gampang dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum Jadi yang gaib ngaku-ngakunya itu juga, ada. tapi belum tentu dia dukun. Ya, gaib itu ada, tapi tidak semua hal kita kaitkan dengan kegaiban yang sebenarnya. Oke, jangan lupa buat teman-teman semua komen kita di bawah, kira-kira kita mau reaction film apa lagi yang mengenai Atau cerita apalagi yang ya. harus kita angkat. apalagi mengenai itu semua. Yang penting misteri kayak atau mau penelusuran boleh. Nah, tapi kalau penelusuran jangan lupa kasih tau lokasinya dan juga perizinannya. Oke. Nah, Ya. sebelum itu ingat ya, Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe Merinding Hours, Athena Fortune, subscribe dulu, lalu kasih like, share, komen di setiap video-video kita. tuh. Dan Instagram kita juga jangan lupa follow, karena mungkin ada update-update informasi mengenai kita mau explore di mana atau kita mau bahas apa. Kita Mungkin mau nobar. ya kebetulan ada explore di lokasi kalian nih, misalnya dekat rumah nih. Bisa nggak kita nonton atau ikutan uji nyali Boleh dan sebagainya? banget. Bisa merasakan Boleh, sensasinya. boleh. Silahkan. Jadi kepoin IG kita, Instagram Merinding Hours, Queen Athena Fortune ya, Athena Fortune di Instagram, dan juga tadi YouTube channel Pokoknya kita. supaya kalian nggak ketinggalan cerita-ceritanya kita, video-videonya kita, keseruannya kita. Oke. Oke, Sampai ketemu lagi. gua Maesa dari Merinding Hours pamit, sama Ences juga ya dari Merinding Hours, dan ada Pocuk, ada Kak Queen dari Athena Fortune. Pamit undur diri, sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ya. Bye. Salam Merinding Hours, rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Merinding Hours. Hours.